Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin kita bercengkrama dengan bulan Ramadan, tepatnya di 10 hari ketiga, dengan kita menghiasi dengan banyak amalan, kita harus say goodbye to Ramadan dan kita akan bertemu dengan bulan baru, yaitu bulan Syawal. Yang mana saat bulan Syawal ini ada hari raya besar umat muslim, yaitu Idul Fitri. Dari dua hari raya besar umat Islam. Nabi SAW mencontohkan ada beberapa sunnah yang dicontohkan oleh Nabi atau adab yang dilakukan pada saat hari raya Idul Fitri. Jadi berikut ada yang pertama, disunahkan untuk mandi sebelum berangkat salat Idul Fitri. Dari Nabi SAW, ia berkata, Abdullah bin Umar biasa mandi di hari raya Idul Fitri sebelum berangkat pagi-pagi ke tempat bersama dalam Al-Qur'an. Dan juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seseorang pernah bertanya pada Ali mengenai mandi. Ali menjawab, mandilah setiap hari jika kamu mau. Orang tadi berkata, bukan maksudku. Manakah mandi yang dianjurkan? Ali menjawab, mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha, dan hari Idul Fitri. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Selanjutnya nih, ada berhias diri dan memakai pakaian yang benar. Ada riwayat yang disebutkan dalam Bulughul Maram nomor 533, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Nabi SAW memiliki baju khusus di hari Jumat dan di saat beliau menyambut tamu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada juga riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Umar pernah mengambil jubah berbahan sutra yang dibelinya di pasar. Ketika Umar mengambilnya, Rasulullah SAW datang. Ibnu Umar lantas berkata, wahai Rasulullah, belilah pakaian seperti ini, lantas kenakanlah agar engkau bisa berpenampilan bagus saat Aid dan menyambut tamu. Rasulullah SAW lantas berkata, pakaian ini seperti ini membuat seseorang tidak mendapatkan bagian dari akhirat. Itu karena lantas saja tidak Rasulullah berkata seperti itu karena berpakaian menggunakan sutra bagi kaum laki-laki kurang dianjurkan. Kemudian lanjutannya hadis yang tadi itu disampaikan dari hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW tidak mempermasalahkan penampilan bagus di hari raya Idul Fitri. Jadi masalah dari hadis sebelumnya adalah ketika Umar beli pakaian yang disuka, seperti yang saya jelaskan. Ada juga nih dari riwayat lainnya dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk Idul Fitri dan Idul Adha, juga untuk digunakan pada hari Jumat. Jadi poin utamanya adalah sangat dianjurkan untuk menggunakan pakaian terbaik di hari Idul Fitri atau tanggal 1 Syawal. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih? Selanjutnya di hari raya Idul Fitri sebelum berangkat sholat atau sebelum sholatnya dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah SAW biasa berangkat sholat Id pada hari Idul Fitri dan sebelumnya beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha beliau tidak makan lebih dahulu kecuali setelah pulang dari salat Aid baru beliau menyantap hasil kurbannya. Hadis riwayat Ahmad. Poinnya itu ya, kalau Idul Fitri disarankan dan dianjurkan untuk makan terlebih dahulu sebelum sholat, dan kalau Idul Adha yang nanti tanggal 10 Zulhijjah itu disarankan untuk menyantap hasil dari kurbannya gitu. Jadi sholat dulu baru kurban. Selanjutnya nih ada yang keempat, bertakbir dari rumah menuju tempat salat. Dalilnya ada dari Quran surah Al-Baqarah ayat 185 di penghujung ayatnya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ada juga dalam satu riwayat Nabi SAW biasa keluar hendak salat pada hari raya Idul Fitri sambil bertakbir sampai di lapang dan sampai salat hendak dilaksanakan. Ketika salat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dan dari bertakbir. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaiban dalam Mushaf. Hadis ini cukup kuat, ada sanadnya.
kemudian bacanya apa gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu ya bacaan takbirnya. Yang disarankan kita bacakan atau kita lafazkan sedari rumah berangkat menuju tempat sholat. Selanjutnya nih, yang kelima, ada saling mengucapkan selamat, termasuk sunnah ketika Idul Fitri, di mana hadisnya dari Jubair bin Nufair. Dia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah SAW berjumpa dengan hari Idul Fitri, Idul Fitri dan Idul Adha, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Selanjutnya nih, yang terakhir, ada melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW ketika berada di hari Id, beliau membedakan jalan antara pergi dan pulang. Di antara hikmah kenapa Nabi SAW membedakan pergi dan pulang ya, adalah agar banyak bagian bumi yang menjadi saksi bagi kita ketika beramal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ini di Quran surah Al-Ghazal disebutkan pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang bersaksi bahwa banyak bagian bumi yang menjadi saksi akan kita atau Nabi SAW ketika beramal kepada Allah Ta'ala. Mungkin itu aja. Wallahu a'lam. Terima kasih.